New destination set. Jumpa lagi dengan 46M. Kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul Monolith yang rilis tahun 2016. Selamat menonton ya. Di awal, kita diperlihatkan sebuah iklan mobil canggih yang bernama Monolith. Dinyatakan bahwa mobil tersebut telah mendapatkan penghargaan sebagai mobil teraman di dunia dengan berbagai fitur keamanan yang unik. Iklan tersebut menyatakan bahwa mobil ini dilengkapi fitur kaca anti peluru, ban anti pecah, bodi yang kuat, dan lain sebagainya yang intinya untuk menjaga keselamatan pengendara serta kemungkinan bahaya pencurian. Ditambah, konektivitas kecerdasan buatan yang sangat memudahkan pengendara dalam mengontrol semua fitur saat berkendara. Mobil tersebut juga dilengkapi asisten virtual yang bernama Lilith, di mana pengendara dapat memakai semua fitur hanya melalui perintah suara. Kemudian tampak salah satu konsumen mobil tersebut, yaitu seorang wanita yang membawa putranya, sedang menuju ke rumah ibu mertuanya. Saat berbicara dengan asisten virtual, kita mengetahui bila nama wanita tersebut adalah Sandra, dan putranya bernama David yang berusia 2 tahun. Di antara kelebihan mobil ini, salah satunya adalah bisa mendeteksi berat penumpang. Dalam perjalanan, sang suami yang bernama Karel menelpon. Karel mengabari bila dia akan menyusulnya, ketika pekerjaannya yang seorang pilot sudah selesai. Saat itu, seseorang mengetuk kamar Karel yang kemudian Karel mengakhiri percakapan tersebut. Sementara itu, David mulai rewel dan membuat Sandra memberikan ponselnya untuk menenangkannya. Beberapa jam kemudian, Sandra berhenti di sebuah pom bensin untuk mengganti popok anaknya. Setelah mengganti popok David, Sandra pun membelikan putranya jajanan. Saat membayar di kasir, Sandra menyadari bila mobilnya sedang didekati oleh orang yang mencurigakan. Dengan menggunakan aplikasi di ponselnya, mobil tersebut pun langsung terkunci otomatis. Di saat Sandra teralihkan dengan keamanan mobilnya, tanpa diduga David menghilang dari supermarket tersebut. Dirinya berteriak dan mencari di sekeliling supermarket. Setelah tidak menemukan, Sandra pun keluar untuk mencari anaknya. Akhirnya, David ditemukan sedang bersama 3 remaja yang menjaganya. Sandra pun langsung memasukkan David ke mobil dan mengaktifkan mode keamanan penuh. Setelah keluar dari pom bensin, mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah ibu mertuanya yang masih jauh. Karena perjalanan masih lama dan Sandra merasa bosan, dirinya pun menelpon sahabatnya yang bernama Jessa. Jessa yang menerima telepon tersebut, memberitahu bila dia sedang berada di sebuah hotel dekat bandara. Karena kamar hotel tersebut sangat mirip dengan kamar hotel suaminya, Sandra pun mencurigai bila Jessa sedang bersama suaminya. Sandra sangat terpukul dengan hal tersebut dan memutuskan tidak jadi datang ke rumah mertuanya. Diketahui, bila Jessa memang sedari dulu memiliki sifat pelakor. Untuk membuktikan hal tersebut, Sandra pun terus berusaha menelpon Karel, namun suaminya itu sama sekali tidak mengangkatnya. Kesal dengan tingkah laku suaminya, Sandra pun berniat untuk melabrak suaminya tersebut ke hotel tempat suaminya menginap. Dalam perjalanannya, tampak jarak menuju tempat yang dituju masih sekitar 320 mil atau 514 km. Setelah beberapa jam, Lilith menginformasikan jikalau ada kecelakaan di jalur yang akan dilalui Sandra dan menyebabkan kemacetan parah. Untuk menghindari kemacetan tersebut, Sandra pun mengambil jalan pintas sesuai arahan Lilith. Lilith juga menginformasikan jikalau jalur yang ditempuh nanti adalah jalur yang sepi karena sangat jarang dilalui kendaraan lain. Walau sudah diingatkan, Sandra tetap bersikeras untuk mengambil jalur tersebut agar cepat sampai. Saat hari semakin gelap, Sandra mulai kesulitan dalam mengendarai mobilnya karena jarak pandang yang terhalang kabut. Sepanjang perjalanan, dirinya tidak menemukan rumah maupun kendaraan lain yang melintas. Saat melintas di sebuah tempat yang memiliki penerangan, dirinya mengetahui bila tempat tersebut hanyalah gardu listrik tanpa ada penjaganya. Tanpa diduga ketika pandangan Sandra teralihkan oleh putranya, tiba-tiba dirinya menabrak seekor rusa yang sedang melintas. Karena hantaman tersebut, David pun kaget dan menangis. Untuk menenangkannya, Sandra memberikan ponselnya. Saat keluar untuk memeriksa rusa tersebut, dirinya menyaksikan bila rusa tersebut belum mati namun terjebak di bawah mobil yang juga menyebabkan mobil tersebut tidak dapat bergerak. Ketika Sandra sedang mencari solusinya, David yang bermain ponsel tersebut tanpa sengaja membuka aplikasi Monolith. Dengan menggerakkan jarinya di layar ponsel tersebut, David tanpa diduga mengaktifkan fitur keamanan penuh mobil canggih itu.
Seperti diketahui sebelumnya, fitur ini melindungi orang yang ada di dalam mobil dari segala ancaman dari luar. Sandra yang menyadari hal itu, segera mencoba mengganjal jendela yang menutup, namun semuanya sudah terlambat. Di saat itu, Sandra berusaha agar putranya mematikan fitur yang tadi diaktifkan. Namun David yang masih balita, tidak mengerti perkataan ibunya sambil terus memainkan ponsel. Sandra yang panik, mulai berteriak sampai David terkejut dan menyebabkan ponsel tersebut jatuh ke bawah kursi. Walaupun Sandra mencoba memukul jendela dengan batu, mobil canggih tersebut pun sama sekali tidak tergores. Menyadari bila usahanya tidak ada hasil, Sandra pun memutuskan mencari cara lain dengan berjalan menuju gardu listrik yang tadi dia lewati. Setelah sampai di sana, Sandra menaiki pagar sambil berteriak meminta tolong. Namun, dirinya menyadari bila tempat tersebut kosong tanpa ada pekerja di sana. Saat memasuki salah satu ruangan, Sandra menemukan beberapa barang yang ia butuhkan, yaitu senter dan kunci Inggris besar yang akan digunakan untuk memecahkan jendela. Ketika meninggalkan gardu listrik itu, Sandra melihat seekor anjing liar sedang mengikutinya. Dirinya pun segera kembali menuju mobil. Namun, hewan buas tersebut menyerangnya yang membuat Sandra langsung menaiki atap mobil. Ternyata, anjing liar tersebut tetap mengincarnya walau Sandra sudah berteriak mengusirnya. Akhirnya saat Sandra memukul kunci Inggris tersebut ke mobil, hewan tersebut kabur karena mendengar alarm mobil yang menyala. Ketika memeriksa David, Sandra melihat penyakit asma anaknya mulai kambuh. Untungnya, Sandra mampu menenangkan David sehingga putranya dapat kembali bernafas normal dan kemudian terlelap tidur. Setelah merenungi keadaannya, Sandra yang lelah pun tertidur di atas kap mobil. Keesokan harinya, Sandra bangun dan menyadari bila matahari sudah bersinar terik. Dirinya pun segera memeriksa keadaan David di dalam mobil tersebut. Sandra melihat bila kondisi David mulai melemah karena belum ada makanan atau minuman yang masuk ke perutnya. Melalui fitur mobil tersebut, diketahui temperatur di dalam kabin semakin meningkat secara perlahan. Keadaan tersebut pun semakin menggila, manakala jalur tersebut adalah jalur yang sangat jarang dilewati pengendara lain. Kemudian, Sandra memutuskan mencari bantuan dengan menyusuri jalan tersebut. Walau mengalami dehidrasi karena belum minum sama sekali, Sandra tetap melanjutkan pencarian tersebut. Walaupun dirinya mengetahui bila sangat beresiko meninggalkan putranya sendirian, namun Sandra tidak punya pilihan lain selain mencari bantuan. Untungnya, dia menemukan aliran air yang langsung digunakan untuk minum dan membersihkan diri. Setelah beristirahat beberapa menit, Sandra kemudian melanjutkan perjalanannya sambil melewati beberapa bukit yang cukup curam. Akhirnya, setelah beberapa kilo ditempuh, dirinya menemukan sebuah landasan yang sudah tidak terpakai bersama dengan pesawat rongsok tersebut. Sementara itu, temperatur di dalam mobil semakin naik yang untungnya menyebabkan kipas darurat langsung menyala. Setelah mencapai pesawat tersebut, Sandra masuk dan menemukan beberapa galon kosong, korek api, dan beberapa ban bekas. Setelah itu, Sandra membakar ban bekas tersebut untuk menarik perhatian dengan tujuan mencari pertolongan. Saat kembali ke aliran air, dirinya segera mengisi galon tersebut. Dengan perlahan, Sandra berjalan kembali menuju mobilnya. Kemudian saat tiba, Sandra menyadari bila putranya semakin melemah dengan wajah pucat kemerahan. Ketika dipanggil, David sama sekali tidak menjawab maupun bergerak. Diketahui bila kipas darurat yang aktif tadi tidak efektif menurunkan temperatur yang cukup panas di dalam mobil. Tanpa pikir panjang, Sandra langsung naik ke atap dan menuangkan air yang tadi dibawanya dengan susah payah. Namun, usaha tersebut sia-sia manakala David tetap terdiam. Karena berpikir putranya akan mati di dalam mobil berteknologi tinggi itu, Sandra pun dengan membabi buta memukul seluruh bagian mobil. Namun sayangnya, usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil. Selanjutnya Sandra mencoba menyalakan api di depan mobil, dengan harapan agar sensor mendeteksi asap tersebut dan dianggap sebagai situasi darurat yang mungkin bisa membuat jendela terbuka otomatis. Namun bukannya jendela yang terbuka, melainkan kipas darurat yang sudah aktif kini berhenti karena mobil itu mencegah asap dari luar masuk ke dalam. Karena tenaganya sudah banyak terkuras, Sandra pingsan sambil bermimpi jikalau dirinya dan suami sedang mengunjungi tempat putranya tewas. Di mimpinya, Sandra menyesali keputusannya dan juga menyalahkan suaminya atas kematian David. Beberapa saat kemudian, Sandra terbangun sambil menyadari bila tadi dia hanya bermimpi. Situasi pun bertambah kacau, dikarenakan anjing liar yang sebelumnya pergi kini kembali lagi. Saat anjing liar itu mengejarnya, Sandra tidak bisa kembali naik ke atap karena panasnya bodi mobil sehingga dirinya terpaksa bersembunyi di kolong mobil. Dan tentu saja, anjing liar tersebut dengan mudah menemukannya serta menggigit kakinya. Beberapa saat kemudian, Sandra menyadari bila anjing liar itu sebenarnya mengincar bangkai rusa yang ada di bawah mobil. Ketika rusa itu diseret oleh hewan tersebut, mobil mulai mundur karena tidak ada pengganjal yang menahan mobil. Dengan panik, Sandra berusaha menghentikan laju mobil agar tidak terjun ke jurang yang ada di belakangnya. Untungnya, terdapat gundukan batu kecil yang mampu menghentikan laju mobil tersebut.
Di saat Sandra melihat sekeliling jurang, dirinya terlintas ide untuk mendorong mobil tersebut ke jurang agar mobil canggih itu hancur dan memberikan celah bagi Sandra untuk masuk ke dalam. Sandra pun sangat menyadari, bila idenya tersebut mungkin saja akan membahayakan putranya yang berada di dalam mobil. Namun mengingat David masih menggunakan sabuk pengaman serta tidak banyak pilihan lain yang bisa diambil, dia pun memutuskan untuk melakukannya. Dengan menggunakan kunci Inggris besar itu, dirinya mulai menyingkirkan batu yang mengganjal mobil tersebut. Setelah batu pengganjal tidak ada, Sandra mulai mendorong mobil itu menuju jurang yang ada di belakangnya. Di saat mobil canggih tersebut jatuh, sistem kecerdasan buatan yang ada di dalam mobil segera mengidentifikasi bila mobil sedang jatuh dari ketinggian. Fitur canggih tersebut pun mulai aktif dan memposisikan mobil sesuai dengan titik keseimbangannya yang membuat mobil itu menghantam permukaan tanpa menciderai David. Akibat kejadian itu, mobil canggih tersebut pun langsung secara otomatis menonaktifkan pengunci pintu supaya penyelamat bisa masuk dan menyelamatkan pengendara. Setelah itu, Sandra segera turun menuju mobil dengan panik. Dirinya pun menyadari bila mobil tersebut masih terlihat utuh. Saat meraih gagang pintu, dirinya terkejut bila pintu tersebut bisa terbuka. Dirinya pun langsung membawa putranya keluar dan melepas pakaiannya agar David tidak kepanasan. Menyadari bila kesehatan putranya semakin melemah, Sandra pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Saat menyalakan mobil, tampak sistem kecerdasan buatan tersebut mengalami gangguan yang menyebabkan Sandra tidak mengetahui jalur yang benar. Tanpa bantuan kecerdasan buatan, Sandra memutuskan melintasi jalur curam yang ada di depannya dengan hanya menggunakan mode off-road manual. Ajaibnya, Sandra berhasil melalui jalur tersebut dan segera menuju rumah sakit terdekat. Di akhir film, kita menyaksikan Sandra dan putranya sampai di rumah sakit. Dengan ranjang yang terpisah, Sandra melihat putranya yang sangat pucat tanpa adanya gerakan. Namun tanpa diduga, David membuka matanya dan memanggil ibunya. Karena hal tersebut, membuat Sandra tampak lega dengan kondisi putranya. Terima kasih sudah menonton, subscribe bila suka dengan video ini, dan sampai jumpa.